كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Kita lanjutkan pertanyaan dari grup kajian Muslimah 02. Pertanyaan pertama. Bismillah, apa hukum memajang foto di sosmed meskipun sudah pakai hijab atau niqab alias cadar? Seorang muslim dan seorang muslimah itu tidak pantas dia bergampangan tentang masalah foto, ya. Walaupun tentang foto ini ada khilaf di kalangan para ulama, namun kebanyakan para ulama melarangnya, ya, mengharamkannya. Baik. Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga ada pendapat beliau tentang masalah foto ini, akan tetapi akhir dari pendapat beliau tentang foto, beliau mengatakan tidak boleh mengambil foto makhluk hidup, ya, yang memiliki ruh kecuali dalam kondisi darurat, ya, kecuali dalam kondisi darurat. Karena itulah dalil-dalil tentang gambar itu hukumnya haram. Dalil-dalil tentang gambar, tidak boleh orang bergampangan dengan gambar, ya, gambar makhluk yang bernyawa. Karena diterangkan dalam hadits yang sangat banyak tentang kerasnya dosa, ya, tentang para penggambar ini, dan itu termasuk digolongkan dosa besar. Karena itu datang dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini, gambar makhluk yang bernyawa maksudnya, itu akan disiksa, diazab kelak pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka ini, ahyau ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian buat. Ini hadis Bukhari Muslim. Datang dalam hadis Bukhari Muslim juga dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, inna asyaddan nasi adaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya dan azabnya hari kiamat, pada hari kiamat, di sisi Allah adalah para penggambar. Iya, adalah para penggambar. Dan Nabi SAW bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggambar suatu gambar di dunia ini, maka dia akan dibebankan nanti pada hari kiamat untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, walaysa binafikh, dan dia tidak sanggup melakukannya. Dan juga Nabi SAW bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap para penggambar nanti pasti masuk neraka. Ya, yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap gambar yang dia buat itu akan diberikan nyawa dan akan menyiksa dia di dalam neraka jahanam. Iya. Dan tentang fatwa para ulama tentang gambar itu jelas, ya. Baik, memang fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelumnya beliau membolehkan. Beliau berkata bahwa foto hasil kamera itu ibarat cermin, ya, tidak ada perubahan pada gambar. Tidak ada perubahan pada gambar. Jadi bukan termasuk gambar makhluk bernyawa yang dilarang dalam syariat. Namun terakhir fatwa beliau tentang foto makhluk bernyawa, beliau berkata bahwa tidak boleh menggambar dengan gambar melalui foto, yaitu foto makhluk hidup yang memiliki ruh seperti manusia atau hewan, itu makhluk bernyawa, ya, itu yang diharamkan. Kecuali dalam kondisi darurat, kata beliau. Darurat atau ada kebutuhan, ada hajat seperti pembuatan KTP, SIM, atau semisal dengannya tadi sebagai tanda bukti, ya, yang dibutuhkan dalam persuratan, ya, dalam kenegaraan, ya, sebagai tanda pengenal. Adapun menjadikan gambar atau foto sebagai pengagungan, diagungkan, dimuliakan, sebagai kenang-kenangan atau sebagai kesenangan semata, ya, termasuk di sini seperti dipajang fotonya, memang sengaja ditampilkan supaya mau dilihat. Ini jelas sekali terlarang, ya, tidak diperbolehkan. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya senantiasa menyampaikan, dan saya juga perintahkan kepada siapa saja yang masih menyimpan gambar makhluk bernyawa sebagai kenang-kenangan, agar dia sebagai kenang-kenangan dia simpan, taib, agar dia memusnahkannya, kata beliau.
dia musnahkan. Dan saya bersikap tegas, lebih tegas apabila yang digambar atau foto tersebut adalah orang yang sudah wafat. Itu lebih tegas lagi larangan beliau. Ya. Ini fatwa Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail jilid 2 halaman 287 sampai 288 secara ringkas. Dan semisal fatwa beliau ini juga sama dengan fatwa ulama yang lain seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Muhammad Al-Atyubi, dan selain mereka dari ulama-ulama yang lain. Maka jangan dia bergampangan, apalagi kalau dia sudah pakai hijab. Tidak sepantasnya ya seorang akhwat, ya seorang ummahat menampilkan dirinya dengan berhijab di media sosial. Yang paling parah menampakkan wajahnya sebagai foto profil, ya, menampakkan wajahnya, ya, menampakkan kecantikannya. Itu lebih tidak pantas lagi bagi seorang akhwat yang berbuat seperti ini. Sebenarnya ini menampakkan foto seperti ini hilang urat malunya sebenarnya orang seperti ini, ya, karena asal sifat perempuan itu punya sifat malu dia dilihat oleh orang. Nah, kenapa dia tampilkan gambar fotonya di media sosial? Justru dilihat oleh bukan ribuan orang, jutaan manusia yang akan melihat dia, foto dia, ya. Dan ini artinya tanda bahwa dia tidak memiliki sifat malu dan sifat iffah, menjaga diri dan kehormatan. Maka seorang wanita, dia tidak dikenal di media sosial, tidak memiliki teman gaul laki-laki, ya, dia tidak pernah tampil di depan orang. Itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya. Lebih baik daripada 1000 wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Ya, maka sepantasnya seorang wanita itu memiliki sifat asal dari sifat malu, yang seharusnya dia jangan bergampangan dengan gambar-gambar menampilkan dirinya, dia foto kakinya, dia foto tangannya, dia foto badannya, lalu dia tampilkan di media sosial. Maka perempuan itu asalnya aurat, jangan dia sengaja menampilkannya. Tujuan orang berhijab, wanita diperintahkan berhijab, itu agar supaya dia jauh dari perhatian laki-laki. Nah, justru kalau dia berhijab lalu dia pergi foto, dia perlihatkan ke laki-laki, itu sangat menyelisihi tujuan dari hijab. Tujuan hijab itu supaya orang tidak memperhatikan dan dia tidak menjadi pusat perhatian manusia. Kalau dia pergi foto dirinya, apalagi main TikTok, ya, itu lebih parah, ya, perempuan yang main TikTok, ya. Walaupun dia pakai hijab, justru yang pakai hijab itu yang lebih aneh, ya. Yang lebih aneh dibandingkan yang tidak pakai hijab. Ya, kalau yang tidak pakai hijab main TikTok itu masih mending. Kalau pakai hijab baru main TikTok, wah, ini namanya aneh. Dunianya sudah terbalik. Wallahu a'lam.